warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di dalam kelas ke-10 dalam kitab Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran ini. Setelah yang lalu kita menyelesaikan tentang muhkam wal mutasyabih, kemudian tentang muqaddam dan muakhar. Sekarang kita akan masuk ke bab yang setelahnya, yaitu al-am wal khos. Al-am wal khos ini wallahu a'lam, pembahasan al-am wal khos, kemudian mujmal mubayyan, kemudian nasikh wal mansukh. Itu wallahu a'lam dia lebih dekat ke pembahasan usul fikih Tuan Azmi ya, daripada ke pembahasan ulumul Quran. Jadi di dalam am wal khos itu mungkin di dalam fan ini saya tak akan bahas terlampau detail karena memang tempatnya bukan di sini, tapi di sini hanya untuk pengenalan saja. Saya ada kelas usul fikih, tapi berbayar dia. Silahkan kalau nak ikut, namanya kelas kitab Khulasah. Kelas Khulasah, saya jelaskan sedikit mendetail tentang am wal khos. Kalau nak yang free, silahkan tengok di YouTube. Di YouTube saya ada kelas usul fikih Syarhul Waraqat. Di situ juga ada am wal khos dengan pembahasan yang lebih detail juga daripada apa yang disebutkan di dalam kitab Ulumul Quran ini. Oke, di dalam level ini saya akan jelaskan sedikit tentang muqaddimah aja tentang am wal khos. Am itu dikatakan di sini adalah al-am lafdun yastaghriqu shalihalahu min ghairi hasrin. Jadi kita kena tahu ada beberapa hal ya. Yang pertama itu ada yang namanya lafadz, ada yang namanya makna, ada yang namanya misdak. Ada apa? Lafadz, makna, dan misdak. Lafadz itu adalah lafadznya. Kemudian maknanya. Contohnya saya katakan asad. Ada hamzah, sin, dal. Kemudian maknanya adalah hewan tertentu. Itu namanya makna. Ada lafadz, ada asad. Ada lafadznya, alif, sin, dal, ada maknanya. Kemudian makna ini mempunyai banyak sekali individu. Ada singa yang di zoo negara, ada singa yang di Afrika. Semuanya dikatakan dia itu apa? Singa. Jadi ada 3 hal, lafadz, makna, dan misdak. Afrodnya itu namanya misdak. Sama kalau kita cakap insanun, ada lafadznya hamzah, nun, sin, alif, dan nun. Maknanya adalah di dalam mantik namanya insan ini maknanya adalah hayawanun natik. Afrodnya ada zaid, ada bakar, ada ali bakir, ada azmi, ada macam-macam. Afrodnya itu ada sekitar 7 billion afrod daripada manusia. Terus am itu apa? Am adalah sebuah lafadz yang mana ketika Anda melafadzkan sebuah lafadz ini akan mencakup semua individu dan misdak daripada makna yang Anda lafadzkan. Anda lafadzkan insan, Anda menginginkan 7 miliar manusia yang ada pada zaman itu. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Am. Ketika Anda melafadzkan sebuah lafadz, maka Anda menginginkan semua afrod yang masuk ke dalam makna yang Anda lafadzkan. Di dalam mantik, hal seperti ini dikatakan qadiyah kulliyah. Qadiyah apa? Kulliyah. Kadangkala Anda tak ingin semua, Anda hanya ingin sebagian. Itu namanya al-am urida bihil khusus. Seperti Anda mengangankan student. Kan student kan banyak kan? Ada student itu ada student UIA, student UM, student UI, ada student UTM. Semua itu dinamakan student. Tapi ketika Anda menjadi pensyarah UIA, kemudian Anda mengatakan student, wah student saya pandai-pandai. Maknanya adalah student yang Anda ajar di UIA. Walaupun maknanya itu am, walaupun lafadznya itu am, akan tetapi Anda menginginkan sebuah makna khusus daripada makna tersebut. Itu namanya al-am urida bihil khusus kama sayati. Intinya lafadz am ditengok bahwasanya lafadz itu mencakup semua afrod, semua individu yang ada dalam makna yang Anda lafadzkan. Ketika Anda melafadzkan asad, Anda menginginkan semua individu daripada makna asad yang ada di dunia. Itu namanya apa? Am.
nanti setelah itu Tuan Azmi, nanti setelah itu Anda akan mengeluarkan beberapa. Lah, mengeluarkan beberapa ini itu namanya taksis. Lah, nanti taksis itu ada dua, ada namanya taksis muttasil dan taksis munfasil. Yakni apa ya? Bab ini tidak sesimpel yang ada di sini. Ini adalah pembahasan yang menurut saya bisa untuk menjadi tesis PhD. Bisa untuk menjadi tesis PhD. Ini hanya basic ya. Ini hanya basic. Nanti Said Muhammad akan menyebutkan beberapa lafadz dan beberapa contoh daripada lafdzul am. Al-am lafdun yastaghriqu shalihalahu min ghairi hasrin. Lafadz yang ketika dia dilafadzkan, dia akan menginginkan semua individu yang ada di dalam makna itu tanpa ada batas dan sekaligus. Maknanya ketika Anda mengatakan asad, semua asad, semua makna singa, semua afrod singa yang ada di dalam dunia ini semua akan masuk sekaligus. Oh, yang pertama masuk adalah singanya Malaysia, kemudian singanya Afrika. Tak ada semacam itu. Semuanya afrod singa akan masuk ke lafadz singa otomatis. Sekali daf'atan wahidah dibilang. Wasiqatuhu kullun mubtada'an nahwu kullu man 'alaiha fan. Dan apa lafadz yang menunjukkan bahwasanya itu menginginkan lafdzul am? Apa lafadz apa saja? Yang pertama kul. Ketika ada lafadz kul, maknanya itu adalah yuridu bihil umum. Kullu man 'alaiha fan. Setiap orang yang ada di dunia itu fan akan binasa. Au tabi'ah nahu fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Dibilang atau kul itu bukan sebagai mubtada, akan tetapi dia sebagai tabi. Sebagai tabi ini bisa maknanya naat, bisa maknanya takkid. Fasajadal malaikatu kulluhum. Kulluhum ini menunjukkan bahwasanya yang sujud itu semua malaikat. Semua apa? Malaikat. Kenapa? Karena ada kulluhum lah. Kullu ini di sini i'rabnya dia itu sebagai apa? Sebagai tabi, sebagai takkid. Takkid itu tabi, begitu pula na'at itu juga tabi. Walladzi wallati wa tasniyatuhuma wa jam'uhuma. Begitu pula yang maknanya am itu adalah kata-kata alladzi wa allati. Begitu pula musannanya alladzani, allatani. Begitu pula jamaknya alladzina wa wallai atau wallati. Apa contohnya di dalam Al-Qur'an? Nahwu walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma. Walladzi, dan bagi siapapun yang mengatakan kepada walidayhi, kepada kedua orang tuanya apa? Uffil lakuma. Fa innal murad bihi kullu man sadara minhu hadzal qaul bidalili qoulihi ta'ala ulaikal ladzina haqqa 'alaihimul qaulu. Maknanya alladzi di sini bukan, kalau dalam cara bahasanya kan Tuan Azmi, kata-kata alladzi ini satu orang yang. Tapi maknanya di sini bukan satu orang, kan, tetapi semua orang yang mengatakan kepada kedua orang tuanya itu uff. Apa dalilnya? Karena ayat setelahnya mengatakan merekalah yang haqqo alaihimul qaul. Setelah kata-kata alladzi di dalam ayat setelahnya ulaika itu untuk mereka. So, maknanya alladzi di sini bukan maknanya satu orang, kan, tetapi banyak orang. Merekalah yang sudah haqqo alaihimul qaul. Haqqo alaihimul qaul maknanya sudah confirm ada cop masuk neraka. Cop masuk neraka. Kemudian walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Begitu pula walladzina. Ini maknanya semua orang yang beriman. Dan orang-orang yang beramal soleh, mereka itu adalah ashabul, mereka adalah penghuni surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina. Kata-kata lilladzina itu umum. Maknanya setiap orang yang berbuat baik, maka dia akan mendapat surga dan lebih daripada surga. Ziyadah ini dikatakan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannat. Lilladzina, bagi siapapun yang bertakwa, mereka akan mendapatkan surga di sisi Tuhannya. Wallai ya'isna minal mahid. Dan siapapun perempuan yang sudah ya'isna minal mahid, sudah sampai umur menopause, wallai ini siapapun. Wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fastashidu. Dibilang wallati, siapapun perempuan yang berbuat zina, maka mintalah kepada mereka itu syahadah untuk sebelum dirajam. Walladzani ya'tiyaniha minkum. Walladzani, kata-kata walladzani kan maknanya kan dua orang, akan tetapi di dalam Al-Quran
Waladhiani ini walaupun maknanya dua orang, artinya dalam bahasa dua orang, tapi maknanya itu adalah umum, siapapun. Bukan dua orang tapi apa? Siapapun. Begitu pula di antara alfadul umum, wa ayyun wama wama. Ai wama wama ini semua ai wama wama ini semuanya asmaul mausul, al asma al mausulah. Syarton istifhaman atau mausulan, bahkan lebih umum lagi, bukan hanya mausul tapi sebagai syarat atau istifham atau mausul. Contohnya apa? Ayyam matadahu falahul asmaul husna. Ma di sini adalah asma mausulah, ismul mausul. Innakum, bahwasanya kalian, wa ma ta'budun, dan apapun yang kalian sembah selain Allah, hasobu jahannam. Hasobu jahannam. Hasob ya ini bahan baku, bahan bakarnya neraka. May ya'mal su'ay yujza bihi. Man, siapapun. Di sini mannya syartiyah. Wal jama' al mudhaf. Begitu pula di antara yang am dan khos itu apa? Jama' yang mudhaf. Yusikumullah fi auladikum. Auladikum. Aulad mudhaf. Mudhaf kemana? Mudhaf ke kum. Dan aulad jama'. Jama' mudhaf maknanya semua anak kalian. Semua anak kalian. Wal mu'arraf bi'al nahwu qad aflahal mu'minun. Begitu pula di antara lafzul umum, qad aflahal apa? Mu'minun. Al mu'minun mu'arraf bi'al. Sawaun dia itu jama' atau mufrad, semuanya termasuk alfadul umum. Maknanya ketika Anda mengatakan qad aflahal mu'min atau qad aflahal mu'minun, maknanya berbahagialah, berjayalah. Apa namanya? Semua orang mukmin. Semua orang mukmin dimanapun, kapanpun dia apa? Berjaya. Waqtulul musyrikin, dan bunuhlah orang apa? Perangilah orang musyrik. Siapapun musyrik itu, dimanapun orang musyrik itu. Wasmul jenis al mudhaf. Ismul jenis al mudhaf. Ismul jenis yang dia itu maknanya jenis tapi dia itu mudhaf. Contohnya macam mana? Falyahdhalil ladina yukhalifuna an amrih. Amrihi, amr. Amr itu adalah ismul jenis. Jadi segala macam amr, segala macam perintah. Maka berhati-hatilah orang-orang yang melanggar perintahnya. Melanggar apa? Perintahnya. Wasmul jenis al-muhdhaf nahwu falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Ay kullu amrillah wal mu'arraf bi'al. Wal mu'arraf bi'al nahwu wa ahallallahu al-bai'a. Al-bai' ini adalah ismul jenis. Ada bai' itu banyak ya, jenis jual beli. Jual beli itu banyak tuh Anasmi. Ada jual beli namanya murabahah, ada jual beli salam, ada jual beli muqassah, ada jual beli at-tauliyah. Banyak sekali macam jual beli. Dibilang Allah itu menghalalkan segala jenis jual beli. Loh, tahu dari mana? Al-bai' ini maknanya bukan satu jual beli tapi segala jual beli. Karena bai' itu adalah ismul jenis dan dia masuk ke dalamnya itu apa? Al. Yang benar kita cakap al, bukan alif walam. Yang benar cakapnya apa? Al, bukan alif walam. Kenapa? Karena kita cakap hal, bukan hak walam. Fi, bukan fa walia. Wallahu alam, ini guru saya yang cakap Syekh Ali Subro Milisi ketika mengatakan al-asoh an-nakra al, walaysa alif walam. Wa ahallallahu al-bai'a ay kulla bai'in. Innal insana lafi khusrin ay kullu insanin bidalili illa alladziina amanu. Sebegitu pula innal insana. Kata-kata al-insan di sini maknanya semua manusia dimanapun dan kapanpun. Bukan satu manusia, bukan sebagian manusia, tapi semua manusia itu di dalam kerugian. Kenapa seperti itu? Karena ada dalil illa alladziina amanu. Kata-kata illa itu namanya istitsna. Di dalam usul fikih dikatakan al-istitsna mi'yarul umum. Al-istitsna mi'yarul umum. Maknanya ketika itu bisa diistitsna, ketahuilah maknanya lafadz itu adalah umum. Karena kalau dia bukan umum, dia tidak akan bisa diistitsna. Maknanya dia bisa diistitsna, maknanya lafadz ini adalah lafdzul apa? Umum. Begitu pula di antara lafdzul umum an-nakirah fi siyakin nafi wan nahi. Begitu pula dia bukan mu'arraf, bukan ma'rifat, akan tetapi dia nakirah. Cuma nakirah ini mempunyai keistimewaan, dia di dalam konteks negatif, dia di dalam konteks
nafi. Contohnya apa? Atau di dalam konteks nahi. Sebagian di dalam konteks syarat. Contohnya apa? Nahu fala taqul lahuma uffin. Jangan kalian katakan kepada kedua orang tuamu itu uffin. Uffin ini nakiroh. Nakiroh ini walaupun dia biasanya kalau nakiroh maknanya itu satu. Cuma karena nakiroh ini di dalam siyakun nafi, maknanya jangan Anda katakan apapun. Kalau nakiroh Tuan Azmi di dalam siyakul itsbat itu maknanya mahiyah. Dan mahiyah itu cukup satu. Dia tidak harus semua. Kalau orang cakap kepada Anda, if'al sholatan, cukup Anda sholat satu kali aja. Tapi kalau ada orang cakap kepada Anda, la tusolli sholatan, jangan sholat apapun. Bukan jangan satu sholat. Maknanya kok sholat dua tak ada masalah. Jayyid jiddan. Wa im min syai'in illa indana khaza'inhu. Wa im min syai'in. Kata-kata in itu biasanya bisa maknanya ma. Wa in min syai'in, dan tidak ada min syai'in. Syai' ini kan nakirah kan, tapi dia itu fi siyakin nafi. Loh, tahu dari mana itu maknanya nafi? Karena setelahnya itu ada illa. Dan ini al-istithna ba'da nafi itu maknanya hasr. Macam la ilaha illallah, maknanya al-hasr, hanya dibilang wa im min syai'in illa indana khazainuhu. Tidak ada satu benda pun kecuali kami punya banknya. Kami punya apa? Kami punya banknya. Kata-kata min syai'in walaupun dia itu nakirah tapi dia di dalam konteks nafi, maka maknanya dia adalah umum, segala sesuatu. Segala sesuatu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. La raiba. Kata-kata raib itu maknanya keraguan. La raiba, tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada apapun keraguan. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fala rafatha. Maka tidak boleh rafath, mencaci, tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh berdebat fil hajj. Wa fi siyaqi syarat nahwu wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Wa in ahadun. Ahadun ini nakirah, tapi karena sebelumnya itu syarat, maknanya akan satu kan. Tapi karena dia di dalam siyaku syarat Tuan Azmi, maknanya bukan satu, tapi satu pun. Tiada satu pun, atau jika siapapun, tengok. Kenapa? Karena sebelumnya itu syarat, tapi kalau tidak ada syarat ahad maknanya satu. Tapi karena sebelumnya syarat maknanya satu pun atau siapapun. Tengok. Wa fi siyaqil imtinan nahwu wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Atau nakirah ini di dalam siyaqul imtinan. Imtinan ini mengungkit nikmat. Sebenarnya mengungkit nikmat itu tidak boleh ya Tuan Azmi ya. Macam saya pernah beri uang Tuan Azmi 1.000 ringgit sedekah. Setelah setahun, kau tak ingat kah dulu kau pernah? Nah, itu tak oke. Itu membuat pahala sedekah itu hilang. Akan tetapi di beberapa case diperbolehkan. Contohnya Allah diperbolehkan untuk memperingatkan nikmatnya agar manusia itu tidak bermaksiat. Hati-hati engkau nak bermaksiat, engkau tak ingat kah? Engkau nak bermaksiat, engkau nak ingat kah siapa nak buat ini? Berapa kali Allah itu memperingatkan Bani Israel, ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat nikmatku. Dulu engkau dijajah oleh Fir'aun, engkau aku selamatkan. Sekarang engkau nak apa namanya? Engkau nak bermaksiat lagi kah? Seorang guru diperbolehkan untuk mengingatkan nikmatnya. Hei muridku, engkau jangan kurang ajar. Dulu engkau bodoh, aku pandaikan. Sekarang engkau pandai sedikit, kurang ajar dengan aku. Emak dan ayah boleh mengingatkan. Nak, jangan engkau kurang ajar, durhaka kepadaku. Dulu siapa yang basuh taimu? Rasul juga boleh untuk mengingatkan umatnya seperti itu. Hal-hal semacam itu mengingatkan nikmat tidak apa-apa, tapi untuk kawan itu tak boleh hal semacam itu. Itu namanya imtinan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Karena itu di antara namanya Allah Mannan. Apa itu Mannan? Yang suka mengungkit nikmatnya. Memang seperti itu. Kenapa seperti itu? Agar Anda tak masuk neraka.
Kalau Allah tak mengungkit nikmatnya, engkau kira Allah ini macam engkau nak bermaksiat oke-oke aja, tak macam tuh. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan daripada langit itu ma'an tahura. Air yang segala air yang suci. Anwa'ul am. Anwa'ul am itu ada 3, macam-macam am ada 3. Yang pertama adalah al-baqi ala umumihi. Dia bilang am itu kadangkala dia baqi ala umumihi. Dia kekal di dalam umumnya. Maknanya tidak ada taksisnya. Maknanya Allah itu ketika melafadzkan lafadz am ini, Allah menginginkan semua misdaknya masuk tanpa ada pengkhususan sama sekali. Wa amsilatuhu fil Qur'ani katsiratun wa ayatuhu kulluha fi ghairil ahkamil far'iyah. Dibilang contohnya am yang semacam ini tuh banyak dan biasanya untuk pasal akidah ini. Bukan di dalam hal-hal yang berkaitan tentang hukum fikih. Am yang memang Allah menginginkan semua masuk tanpa ada pengkhususan itu biasanya di akidah atau di dalam cerita-cerita masa lampau. Li'annal ahkam far'iyah yasihhu ghaliban dukhulu taksis 'alaiha. Kenapa kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak jarang memasukkan am yang tidak ditaksis itu kepada ahkam far'iyah? Karena ahkam far'iyah itu boleh ditaksis. Anda wajib sholat, kecuali boleh semacam itu. Tapi kalau akidah tak boleh macam itu. So, akidah itu Tuan Azmi, dalilnya itu akli. Banyak sekali akidah dalilnya apa? Akli. Lah, ketika akidah itu dalilnya akli, dia tidak boleh ditaksis. Kenapa? Kalau ditaksis, dalil akli ini hilang karena di antara keistimewaan dalil akli, dia itu layak balu taksis. Jadi, macam ini ya. Sebagian lebih kecil daripada semuanya. Kecuali, lah itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Macam mantik, kan tidak boleh ditaksis. Tidak boleh ditaksis. Kalau ada taksis, dalil akli itu hancur. Dia tidak bisa menjadi dalil akli dengan adanya taksis. Dan akidah rata-rata dalilnya itu akli. Nanti akan diberi contoh, dibilang wa annallaha bikulli syai'in alim. Allah itu mengetahui segalanya. Kecuali tak elok kan semacam itu kan? Tak elok. Kenapa? Karena Allah mengetahui segalanya itu dalilnya akli. Dan itu adalah akidah. Akidah tidak boleh untuk ditaksis. Berbeza dengan ahkam far'iyah. Saya jelaskan apa ya? Akidah itu masuk ke babul akhbar. Dan fikih itu masuk ke dalam babul insya. Lah insya itu boleh ditaksis. Karena insya itu terpulang kepada yang menginginkan. Allah kalau menginginkan sholat 7 kali, Allah akan buat. Sholat 50 kali, Allah akan buat. Karena itu diperbolehkan, Allah itu mengatakan 5 kecuali 1. Tidak ada masalah sama sekali. Tapi akidah itu babnya ikhbar. Tiba-tiba Allah mengatakan, saya mengetahui segalanya. Terus setelah 100 tahun, kecuali, itu tidak boleh seperti itu. Kenapa? Itu karena ada unsur Allah itu bohong, atau ada unsur-unsur yang lain. Karena itu macam umum yang tidak ditaksis biasanya itu urusannya ke babul akidah. Bukan ke babul ahkamul far'iyah. Kama qalu ma min amin illa wa yumkinu an yadkhuluhu taksis. Dibilang tidak ada satu am pun kecuali boleh ditaksis. Itu adalah am, yang am ini adalah ahkamul apa? Far'iyah, ahkamul fikhiyah. Wa minal am al-baqi ala umumihi qauluhu, dan daripada am yang baqi ala umumihi, yang terus di dalam umumnya adalah qauluhu ta'ala wa annallaha bikulli syai'in alim. Annallaha bikulli syai'in alim wa qauluhu innallaha la yadlimun nasa syai'an. Allah itu mengetahui segalanya, kecuali tak elok kan? Allah itu tidak mendolimi manusia, kecuali kan tak elok kan Tuan Azmi kan? Kenapa? Karena ini adalah akidah. Akidah tidak boleh ditaksis sama sekali. Wa qauluhu wa la yadlimu rabbuka ahada. Wa qauluhu wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin. Allah itu menciptakan kalian manusia daripada turab, kemudian daripada nutfah. Kecuali tak mungkin. Karena kenapa? Ini adalah akidah, ini adalah akhbar. Hal-hal yang berkaitan tentang khobar itu tidak bisa ditaksis karena ada unsur nanti Allah itu bohong.
Wa qauluhu Allahu alladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah yang menjadikan bagi kalian bumi itu tempat tinggal, kecuali kan tak elok kan, segala bumi ini dijadikan koror, kecuali tidak bisa seperti itu. Atsani al-am al-murad bihil khusus. Lah ini yang kedua, ini namanya al-am al-murad atau al-am alladzi urida bihil khusus. Jadi ada am, Tuan Nazmi, ada satu am. Maknanya itu am seperti yang awal. Walafdul am al-warid alladzi la yashmulu jami'a afradihi la min jihati tanawuli lafat wala min jihati luqum bal huwa dzu afradin ustumila fi fardin minha. Dibilang lafat al-am murad bil khusus ini adalah lafat am yang seharusnya dari perspektif lafat dan maknanya dia akan mencakup semua afrodnya. Akan tetapi karena dia itu murad bihil khusus, akhirnya dia tidak mencakup semuanya. Jadi ada 10 afrod contohnya, lafadznya am, seharusnya dia itu ame 10, tapi di dalam ini qailnya mengatakan saya tidak ingin 10-10-nya, saya hanya ingin satu je. Karena itu namanya al-am al-murad bihil apa? Khusus. Al-am al-murad bihil khusus. Jadi dia am, tapi hanya dipakai ke sebagian misdaknya, ke sebagian afrodnya. Ingat tadi, ada lafadz, ada makna, ada misdak. Kalau am al-asli, lafadznya, maknanya, afrodnya semua. Tapi di sini afrodnya hanya 1 atau 2 aja, sebagian saja. Baldhu afrodin ustumila fi fardin minha wa min amsilatihi qauluhu fanadathul malaikatu suf. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimu yusalli fil mihrab. Dibilang ta'asilab ini kepada Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria fanadathul betul. Nabi Zakaria salat, kemudian ada malaikat yang memanggil. Al malaikah, dia itu kan al mu'arraf bi al. Jamak al mu'arraf bil al. Seharusnya semua malaikat. Tapi apakah yang panggil Nabi Zakaria itu semua malaikat? Tak, walaupun lafadznya itu am, tapi hanya diinginkan apa? Sebahagian. Hanya diinginkan apa? Sebahagian saja. Sebahagian ini siapa? Sebahagian ini siapa? Dikatakan ini adalah Jibril. Tapi confirm, tidak semua malaikat memanggil Nabi Zakaria. Maknanya walaupun lafadznya am, tapi maknanya ini adalah khusus. Itulah yang namanya al-am urida bihil khusus. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimu yusalli fil mihrab fal malaikah huna al-murad bi Jibril id huwal ladzi nada. Yang ketiga adalah al-am al-makhsus. Ini beza Tuan ya. Al-am al-makhsus. Jadi ini am. Nanti ada dalil yang lain mengkhususkan. Seharusnya lafadznya ini ada 10 yang masuk. Oke, 10 ini masuk semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dari 10 ini saya keluarkan 5. Menjadi tinggal 5. Tanpa adanya lafadz yang kedua yang khusus ini, niscaya dia akan tetap masuk ke 10. Berbeza dengan yang kedua, yang al-am maksus ini, al-am urida bil khusus. Dari awal, memang lafadznya tidak diinginkan untuk semuanya, hanya diinginkan untuk sebahagian saja. Apa contohnya al-amul maksus? Wa min amsilatihi ma khussa bil Qur'an nafsuhu ka qoulihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu quru'. Wal mutallaqatu, perempuan-perempuan yang ditalak, perempuan-perempuan yang dicerai, dia kena menunggu berapa? Sampai 3 quru', 3 kali suci menurut Syafi'iyah. Ketika dia dicerai, nak menikah lagi, tunggu 3 kali apa? 3 kali suci. Tunggu sampai 3 kali suci. Oke. Semua mutallaqat, perempuan yang dicerai dalam keadaan hamil pun juga 3 kali suci. Secara zahirnya macam itu. Perempuan yang dicerai sebelum dijima pun juga 3 kali apa? Suci. Maknanya di sini adalah setiap perempuan yang diceraikan, dia kena menunggu sampai 3 kali suci. Apakah maknanya seperti itu? Apakah di dalam syariat seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena ada dalil lain yang mengatakan bahwasanya wal mutallaqat ini walaupun dia itu am, tapi ada dalil lain yang mengkhususkan beberapa afrod. Karena mutallaqat ini afrodnya banyak. Perempuan yang hamil, perempuan yang biasa, perempuan yang mati, perempuan yang ditolak sebelum dia sebelum dijima. Semuanya ini masuk di dalam kategori apa?
mutallaqat. Selama dia masuk di dalam kategori mutallaqat, apakah semua daripada 4 ini kena tunggu 3 kali suci? Apakah seperti itu? Alal mu'tamad tidak. Ada beberapa misdak dari perempuan yang dicerai, dia tidak menunggu 3 kali suci, tapi ada yang dengan melahirkan, ada yang bahkan tidak ada iddahnya. Tahu dari mana? Ayat-ayat setelah ini. Khussa biqaulihi idza nakahtumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddah. Dibilang kalau kalian itu menikahi seorang mukmin, kemudian kalian ceraikan perempuan itu sebelum Anda jima, maka mereka tidak ada tidak ada iddahnya. Mereka tidak ada iddahnya. Padahal ini juga termasuk daripada afad yang diceraikan kan. Seharusnya mereka juga iddahnya berapa? 3. Tapi di dalam ayat ini mengatakan bahwasanya yang diceraikan sebelum dijima tidak ada iddah. Ini dikhususkan daripada ayat yang sebelumnya. Dikhususkan lagi. Wa biqaulihi wa ulatul ahmali ajalahunna an yad'na hamlahun. Perempuan-perempuan yang hamil, iddahnya itu sampai apa? Sampai melahirkan. Kalau ada seorang laki-laki menceraikan istrinya yang sudah yang sedang hamil, maka iddah daripada istri tersebut bukan bukan ketika dia itu 3 kali suci, bukan, akan tapi sampai melahirkan. Wa min amsilatihi aidan qauluhu ta'ala hurrimat alaikumul maitatu waddam. Seperti antara al-am al-makhsus, contohnya adalah diharamkan bagi kalian itu adam, al-maitah waddam. Maitah ini kan umum, dia itu segala macam bangkai dan segala macam darah. Ikan tuh bangkai, tahu tuan? Ada Anda beli di itu masih dalam keadaan hidup, ada? Semua bangkai lah, semua sudah mati, semua sudah mati. Adalah kita Habib, ini ikan ini saya sembelih Habib. Tidak ada orang-orang itu di Arab itu ada kan beberapa sarden itu kan ada yang import daripada negara-negara kafir. Mungkin mereka tak tahu pula ya kan, ini diimpor ke negara Arab, maknanya kena disembelih. Ikan pun ditulis dzubiha halalan kan. Disembelih. Kata guru-guru saya, mereka tuh nak tipu-tipu kita. Macam mana ikan tuh disembelih katanya. Hurrimat alaikumul maitatu waddam. Maknanya diharamkan atas kalian tuh segala bangkai dan darah. Ikan pun bangkai tau. Ikan pun bangkai. Dam. Hati pun dam. Darah. Hati itu darah tau tuan. Tahu limpa. Apa di sini cakapnya ya? Limpe, terus apa? Paru. Itu kan juga darah juga itu. Paru. Khussa minal maitati as-samak. Dibilang dikhususkan daripada bangkai itu apa? Ikan. Karena memang ada dalilnya. Al-ma'u tahurun al-bahru tahurun ma'uhu wa hillun maitatuhu biqaulihi khussa minal maitati as-samak biqaulihi uhilla lakum suydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum wa lisayyarah. Dibilang dan dihalalkan bagi kalian itu suydul bahri, apa yang Anda ambil daripada laut. Orang-orang tarim itu mengatakan ikan itu soid, maknanya tangkapan daripada apa? Al-bahar. Wa minad dam al-jamid biqaulihi au damam masfuhan. Wa minad dam al-jamid biqaulihi au damam masfuhan. Dibilang yang diharamkan itu dam yang masfuh itu yang mengalir. Adapun yang jamid yang kental, macam apa itu namanya? Hati, limpa, peru, itu tidak ada. Paru itu tidak apa-apa. Itu namanya dikhususkan. Seharusnya kalau tidak ada hal itu, kalau tidak ada hadis yang mengatakan adaman apa namanya yang dihalalkan itu maitatan wadaman. Maitatan ini maitatul samak wal jarad wadaman al-kabid watihal. Kalau tidak ada 2 hadis, kalau tidak ada hadis itu niscaya semuanya itu apa?
haram, masuk dalam kategori bangkai dan darah. Akan tapi karena adanya hadis itu, Tuan Azmi, karena adanya hadis itu, maka itu menjadi apa? Halal. Itu menjadi halal. Wa min amsilatihi aidan qauluhu ta'ala wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'an. Ini di dalam mahar. Macam ini. Kalau Anda menikah, kemudian Anda memaharkan kepada istri yang Anda nikahi itu qintara. Qintar ini uang yang sangat banyak sekali. Fala ta'khudhu minhu syai'an. Sudah, uang itu sudah menjadi milik dia, jangan Anda ambil lagi. Oke. Tapi di beberapa case, ada perempuan itu memberikan uang kepada suaminya. Macam mana? Khussa biqaulihi ta'ala fala junaha alaihi ma fi maftadat bih. Ini di dalam masalah khulu. Jadi kalau perempuan sudah taknak dengan suaminya itu, tapi suaminya tidak taknak menceraikan perempuan itu. Kenapa? Allah ya Habib, saya menikah ini mahal Habib, bukan murah. Ada di Hadramut itu, di Yaman, ada sebuah tempat namanya Mahroh. Mahroh ini katanya, saya pun belum sampai ke sana, jauh di daerah Simal sana. Mahroh ini katanya perempuannya cantik-cantik. Terus maharnya itu mahal. Katanya satu perempuan itu sampai maharnya itu satu kereta apa itu namanya? Satu kereta yang sport itu apa itu namanya itu? Land Cruiser. Land Cruiser itu atau sini berapa harganya tuh Nazmi? 100.000 ya, ini satu perempuan 100.000. Apa tuh saya bilang, apa itu? Memang mahal. Jadi kalau ada orang, udahlah ceraikan istri Anda nak ganti saya punya mahar kah? Anda nak ganti saya punya mahar kah? Akhirnya bila perempuan ini sudah tak kuat dengan suaminya. Terus bagaimana caranya suaminya tak nak menceraikan? Akhirnya syariat mengatakan Anda boleh offer kepada suami untuk menceraikan Anda dengan imbalan uang. Itu namanya apa? Khulu. Namanya khulu. Kan maknanya di sini suami meminta kembali maharnya. Dulu ada di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang itu mempunyai hadikoh namanya biruha atau apa ya nih. Akhirnya ketika sahabat ini menikah, kebunnya itu diberikan kepada istrinya. Terus tak tahu gaduh-gaduh dengan suaminya ini, istrinya repot ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya sudah tak nak lagi dengan suami saya. Terus suaminya cakap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya ini menikah dengan perempuan ini tak murah. Saya berikan kepada dia harta saya yang paling mahal. Apa itu? Kebun saya. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada perempuan ini, atarudina lahu hadikatahu. Engkau mau tak engkau kembalikan dia kepadanya hadikatahu, apa? Kebunnya dia. Mau. Katanya fatolika tatlikoh. Oke, setelah dikembalikan engkau kena talak dia tatlikoh. Talak yang tidak bisa rujuk lagi kecuali dengan menikah baru. Maknanya ayat yang pertama itu mengatakan kalau Anda sudah memberikan mahar, jangan Anda ambil lagi. Di taksis di dalam mas'alatul khulu. Kalau mas'alatul khulu, Anda boleh talak dengan meminta mahar Anda dikembalikan. Fala junaha alaihi ma fi maftadat bih wa qauluhu azaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dan ada lagi, setiap penzina perempuan laki-laki, kalau dia itu berzina dan belum menikah, cambuklah berapa? 100 kali. Ayat ini dikhususkan dengan fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanati minal adab. Kalau ada hamba sahaya berzina, tidak 100 tapi berapa? 50 aja. Wa qauluhu fankihu ma taba lakum minan nisa. Dan ayat yang setelahnya mengatakan bahwasanya nikahilah apa yang kalian sukai daripada perempuan. Perempuan manapun Anda suka, nikahi. Oh, saya suka perempuan Afrika, sila. Saya suka Mina Saleh, sila. Saya suka China, sila. Tidak ada masalah selama itu Muslim, tidak ada masalah. Wanita manapun. Di ayat lain, hurrimat alaikum ummahatukum. Daripada semua perempuan itu, engkau tak boleh nikahi mak engkau. Saudara engkau tak boleh, anak engkau tak boleh, dan semua maharim itu. Maharim itu walaupun dia itu perempuan, tapi tidak boleh Anda nikahi. Tidak boleh Anda nikahi.
Inilah yang namanya al-am wal khas. Sekarang kita masuk ke bab setelahnya, yaitu mujmal wal mubayyan. Mujmal juga termasuk di dalam mabahis mabahis usul fikih. Mujmal dan mubayyan ini termasuk pembahasan yang Wahabi sering bermain di sini. Wallahu a'lam ya. Dia banyak mengatakan bahwasanya banyak ayat, terutama ayat-ayat sifat ya, mujmal. Saya beri sebuah intermezzo, muqaddimah tentang mujmal ya. Mujmal adalah sebuah lafadz, Tuan Azmi, yang maknanya itu tak jelas. Jadi kalau Anda tengok lafadz ini, maknanya itu tak jelas. Kenapa dia tak jelas? Kadangkala satu lafadz maknanya itu banyak. Satu lafadz maknanya 1, 2, 3. Ada 3 makna. Satu lafadz mempunyai 3 makna. Dan tidak mungkin seseorang itu menggunakan 3-tiganya secara langsung di dalam satu kalimat. Dia akan memilih salah satu daripada 3 makna ini. Cuma tidak diketahui mana yang dimaksud. Karena tidak diketahui mana yang dimaksud, maka lafadz ini memerlukan lafadz lain untuk menjelaskannya. Dan lafadz ini dengan makna yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, levelnya itu sama. Maknanya 50-50. Mungkin tak yang pertama, mungkin yang kedua, mungkin yang ketiga, mungkin yang paling mungkin yang mana, saya tak tahu, Habib. Seperti kata-kata al-qur'u tadi itu. Al-qur'u itu maknanya haid ataupun suci. Mana yang lebih dominan? Tidak ada, semuanya sama. Semuanya sama. Lah, kalau ada yang lebih dominan, Tuan Azmi, itu bukan mujmal namanya, tapi apa? Al-dhahir. Dhahir itu adalah sebuah lafadz yang mempunyai 2 makna, tapi salah satu daripada maknanya itu lebih dominan. Itu namanya apa? Dhahir. Makna yang kedua tidak dominan. Contohnya apa? Kata-kata yad. Yad itu lebih dominan di tangan. Dia tidak dominan di dalam kekuatan. Kalau Anda tengok lafadz yad ya. Pengalihan makna yad daripada tangan kepada kekuatan itu namanya takwil. Takwil. Apa itu takwil? Takwil adalah pengalihan makna sebuah lafadz daripada maknanya yang dominan kepada maknanya yang rojih, ke dalam makna yang tidak rojih. Adapun mujmal, lafadznya 1, maknanya minimum ada 2, tapi 2 makna ini tidak ada yang lebih dominan. Levelnya apa? Sama, mungkin 2, mungkin 3, mungkin aywa. Kalau sudah di ayat lain dijelaskan apa makna lafadz ini daripada 2 makna ini, Allah memilih makna yang nomor 1. Itu namanya apa? Mubayyan. Itu namanya apa? Mubayyan. Dan semua lafadz yang ada di dalam Al-Quran sudah tidak ada yang mujmal lagi. Semuanya sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, semua yang mujmal di dalam Al-Quran, semuanya sudah dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan ada Rasul tersilap 1, mujmal belum dijelaskan, dia kafir. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Anda dituduh oleh orang itu dengan tidak tabligh, tabligh. Mujmal ini Wahabi sering bermain di situ. Sering bermain di situ. Wallahu a'lam. Itulah yang namanya apa? Mujmal. Saya ada kelas di dalam kelas berbayar, tapi di mana namanya? Di kelas Khulasoh itu disebutkan di situ bahwasanya mujmal itu ada 3. Yang pertama adalah lafadz ini memang dari awal dalalahnya itu tak jelas. Coba tengok ya. Contohnya apa? Wa atu haqqahu yauma hasadih. Yang pertama adalah memang lafadz ini maknanya tak jelas. Di dalam ayat Al-Qur'an apa? Wa atu haqqahu. Kalau Anda punya kebun dan sudah panen, berilah haknya. Haknya itu berapa? yakni zakatilah dia. Iya, berapa? Hak itu adalah haknya, haknya Allah di kebun itu. Oke, di kebun ini ada hak. Hak itu berapa? 1% kah? 0,5% kah? Jadi memang hak ini tidak jelas maknanya. Kalau di nahwu mungkin mirip dengan nama al-asmaul mutawaghilah. Pernah dengar Tuan Azmi? Ada ma'rifah, ada nakiroh.
ada yang lebih teruk daripada nakirah, namanya mutawaghil. Setelah di takrifnya pun maknanya masih tidak jelas. Itu namanya asma mutawaghilah, yakni nakirah tapi yang teruk. Nakirah tapi yang teruk. Lah itu namanya asma mujmal. Maknanya Anda tidak akan bisa memahami kata-kata hak kecuali Anda memerlukan ayat eksternal untuk menentukan apa makna daripada hak. Yang kedua adalah al-mushtarak lafzi. Itu tuh, satu lafaz yang mempunyai banyak makna. Itu juga mujmal karena Anda tidak mengetahui Allah itu makna yang mana. Dan yang ketiga, maknanya jelas tapi di istitsna, di exception yang tidak jelas. Contohnya macam mana? Uhillat lakum bahimatul an'am illa fima yutla alaikum. Semua hewan itu dihalalkan kecuali yang aku sebutkan. Lah, yang aku sebutkan ini apa masih belum tahu. Faham Tuan Azmi ya? Jadi yang halal mana, yang tidak halal mana, saya tidak tahu. Jadi bahimatul an'am itu jelas, tapi karena di exception yang tidak jelas, akhirnya menjadi tidak jelas. Anda memerlukan dalil lain untuk menjelaskannya. Itulah yang namanya mujmal. Sebuah lafaz, sebuah ayat yang tidak jelas, yang tidak bisa Anda fahami secara independen daripada ayat itu sendiri, Anda memerlukan ayat lain, hadis lain untuk menjelaskan apa makna ini. Karena itu, Dr. Hasan Hito di dalam kitabnya Al-Khulasah mendefinisikan mujmal itu adalah huwa ma la yuqalu maknahu. Ma la yuqalu maknahu min lafzihi wa yaftakiru fi ma'rifatil murad ila ghairihi. Yang tidak diketahui maknanya daripada independen lafadznya dan diperlukan di dalam mengetahui maknanya itu kepada ayat yang lain. Qaidatun fi mujmalihi. Oke. Qaidatun fi mujmalihi wa mubayyanihi. Al-mujmal ma lam tattadih dalalatuhu. Yang tidak jelas apa? Dalalahnya. Wa huwa waqi'un fil Qur'an khilafan li Dawud ad-Dhahiri. Loh, di dalam Quran itu ada yang maknanya itu tak jelas. Ada. Hikmahnya apa? Banyak hikmahnya. Hikmahnya banyak. Mungkin untuk ujian. Dan Quran itu dan mujmal itu ada. Dawud ad-Dhahiri cakap tidak ada. Semua yang di Al-Quran semuanya jelas. Wa fi jawazi baqaihi mujmalan aqwalun asahuha la yabqal mukallaf bil amal bihi bikhilafi ghairihi. Dibilang apakah boleh mujmal itu tetap ada walaupun setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal? Dibilang selama tidak ada berkaitan tentang amal boleh. Tapi kalau mujmal berkaitan tentang amal, tidak boleh. Karena kalau perkara itu mujmal, Tuan Azmi, dia tidak bisa diamalkan. Kalau saya cakap, sholat, ada banyak kan sholat itu kan? Ada banyak kan? Saya kalau suruh Anda, sholat apa? Anda amalkan apa? Anda tidak bisa mengamalkan, Suf. Kadangkala, macam ini, Suf. Mujmal itu bila-bila lafadznya jelas tapi afrodnya tak jelas. Contohnya loh ya, contohnya perintahnya Allah kepada Bani Israel. Sembelihlah sapi. Loh, sapi yang mana? Sebenarnya itu jelas tau. Cuma karena mereka membuat itu tak jelas, akhirnya menjadi tak jelas. Afrodnya sapi itu jelas, tapi mereka nak takyin sapi yang mana? Allah mengatakan sapi manapun je. Tapi mereka macam tidak jelaskan itu oleh Allah, diberi yang tidak yang tidak jelas akhirnya. Waqtalafa fi ayatin waqtulifa fi ayatin hal hiya min qabilil mujmal aula. Sekarang ada beberapa ayat yang disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, apakah dia itu mujmal atau tidak? Contohnya apa? Ayatus sariqah. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Oke. Aydiyahuma itu macam ini. Tangan-tangan mereka. Tangan tuh mana? Ketika Anda memotong tangannya orang yang mencuri dari sini, ini kan tangan kan? Ini tangan kan? Ini juga tangan yang dipotong dari sini, sini atau sini. Mana?
semuanya juga dikatakan apa? Tangan. Karena itu kata-kata tangan tidak bisa Anda fahami tangan yang dimaksud kecuali daripada dalil yang lain menentukan bahwasanya tangan yang diinginkan oleh ayat adalah daripada daripada sini. Ayatu sariqah kila innaha mujmalatun fil yad li annaha tutlaku alal udwi ilal daripada ilal tangan sampai sini, ilal mirfaq wa ilal mangkib wa fil qata li annahu yutlaku alal ibanah wa alal jarad. Dan kata-kata faqta'u, memotong itu apakah memotong sampai putus ataukah hanya dilukai saja? Wala dhuhura li wahidin min dzalik wa ibanatu syari' minal tubayyinu annal murad dzalik. Dibilang kata-kata faqta'u mungkin untuk memotong, mungkin untuk melukai, akan tetapi ketika syari' memotong, sebenarnya Rasul ketika ada yang mencuri dipotong tangannya daripada dipahami bahwasanya di sini adalah maknanya memotong sampai putus dan daripada apa? Pergelangan tangan. Ada yang mengatakan ini ayat ini tidak mujmalah. Mungkin mujmal di masalah yad, tapi di dalam masalah faqta'u tidak ada. Bukan faqta' ini bukan melukai tahu. Memotong sampai putus. Kalau Anda dikatakan potong daging, apakah Anda luka apa namanya? Sikit ya. Kan potong maknanya Anda beli apa namanya? Ayam tolong ayamnya dipotong-potong. Maknanya apa? Diputus-putus kan? Betul kan? Ibanah itu memotong. Li anal qata dhahirun fil ibanah. Wa minha wamsahu bi ru'usikum. Dan di antara ayat yang tak jelas apakah dia itu mujmal atau mubayyan, qauluhu wamsahu bi ru'usikum. Imsah ini maknanya usaplah dengan ru'us ini kepala-kepala kalian. Kila innaha mujmalatun litaraddudiha baina mashil kul wal ba'd. Dibilang wamsahu ini apakah semua ataukah sebagian? Oke lah, saya masih ini saya paham, tapi biru usukim ini macam mana? Apakah Anda disuruh mengusap semua kepala atau sebagian kepala? Oke, sebagian kepala itu sebagian itu yang macam mana? Karena itu kan wa masaha syari'an nasiyata mubayyinun lidzalik. Dibilang mashu syari'. Rasulullah SAW ketika berwudu, Rasul hanya mengusap nasiyah. Nasiyah itu sini, ubun-ubun. Maknanya bukan semua kepala, tapi sebagian kepala. Imam Abu Hanifah mengatakan 1/4 aja. Karena Anda kalau mengusap menggunakan tangan. Kata-kata ba itu lil alah. Alahnya mengusap adalah tangan. Dan tangan itu adalah 1/4. 1, 2, 3, 4. Maknanya yang dibasuh adalah berapa? 1/4 daripada kepala. Imam Malik semuanya. Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wakila la wa innama hiya limutlaqil masah as-sadiq bi aqalli ma yutlaqu alaihi al-ism wa yufidu. Ini madzhabnya Syafi'i. Dibilang kata-kata wamsahu bi ru'usikum itu tidak mujmal, kan, tetapi Anda disuruh mengusap yang dikatakan itu adalah mengusap walaupun sedikit, karena Imam Syafi'i satu pun juga dikatakan mengusap saja. Wa minha al-ayat allati fiha al-asma'u syar'iyyah. Begitu pula ayat-ayat yang di dalamnya itu ada apa? Asma' syar'iyyah. Kenapa? Karena kata-kata sholat, contohnya waqimus sholah ya. Aqimus sholah itu makna sholat, itu maknanya adalah berdoa. Tapi di dalam syariat, sholat mempunyai makna sendiri, yaitu yang ada takbiratul ihramnya, yang ada rukuknya, itu adalah asma'u syar'iyyah. Jadi asma'u syar'iyyah adalah sebuah nama yang dia mempunyai sebuah lafadz yang dia mempunyai dua makna. Makna di dalam bahasa, kemudian makna di dalam syariat. Ketika di Quran ada lafadz semacam itu, Allah menginginkan maknanya secara bahasa atau menginginkan maknanya secara syariat. Karena itu setiap ada lafadz yang digunakan oleh syariat, di situ ada mujmal. Katanya Said Muhammad di sini, tapi wallahu a'lam. Yang saya paham, setiap ada hadis dan setiap ada ayat Al-Quran yang di sana ada pertentangan ayat, yang di sana ada pertentangan lafadz antara maknanya secara bahasa dan maknanya secara syariat, dikedepankan dahulu maknanya secara apa? Syariat. Karena Al-Quran ini dan hadis datang untuk menjelaskan syariat, bukan untuk menjelaskan bahasa. Kalau Anda nak menjelaskan bahasa,
pergi ke dictionary, bukan pergi ke Quran was sunnah. Wallahu alam. Karena itu, banyak sekali orang mengatakan asma'us syar'iyah bukan termasuk ayatun mujmalah, ayatun mubayyanah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Az-zakah asma'un syar'iyah. Dia punya makna sendiri zakat itu. Begitu pula sholat. Faman syahida minkum musyahra falyasumhu. Kata-kata siam, puasa itu mempunyai makna syariat. Di dalam bahasa menahan, Anda menahan bicara pun dikatakan puasa. Saya puasa daripada makan nasi. Sering tak macam itu? Saya puasa daripada makan daging. Vegetarian itu apa itu? Puasa makan daging kan? Walillahi alan nasi hajjul baiti. Hajjul baiti, berhaji apa berhaji? Itu maknanya ziarah, tahu tuan? Bermaksud untuk apa namanya? Bermaksud untuk ke Mekah. Banyak orang ke Mekah tapi tak haji pun bekerja. Tapi tak haji ada makna khusus. Wakila innaha mujmalatun lihtimali sholah likulli du'a. Dikarenakan kata-kata haji, sholat, zakat itu mujmalah karena ada potensi makna sholat itu maknanya doa. Itu adalah makna bahasanya. Karena sholat maknanya adalah doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wa shaum likulli imsakin. Kata-kata shaum secara bahasa maknanya menahan apapun dikatakan dia itu berpuasa. Wal hajj likulli qasdin. Kata-kata hajj maknanya bermaksud. Hajjul baiti bermaksud kepada Ka'bah. Ya sudah, bermaksud tengok Ka'bah dikatakan itu adalah haji secara bahasa. Tapi secara syariat tak macam itu. Haji kena ada tawafnya, kena ada wukufnya, kena ada macam-macam. Wal murad biha la tadullu alaihil lughah. Faftukira ilal bayan. Dan murad dengan sholat secara syariat itu tidak ada kena-mengena dengan bahasa. Karena itu kena ada ayat yang lain yang mengatakan bahwasanya sholat yang ada di ayat ini bukan maknanya doa. Zakat yang ada di ayat ini bukan maknanya zakat yang kita ketahui, kan, tapi kena ada dalil lain yang mengkhususkan makna tersebut untuk ayat-ayat yang ada di sini. Wakila ala bal yuhmalu ala maqul la dzikir illa ma khussa bidalil. Yang mengatakan memang kena dibawa ke makna syariat kecuali ada dalil yang mengatakan yang diinginkan di sini bukan makna syariat tapi makna bahasa. Karena al-asal di dalam Quran dan Sunnah dibawa ke makna syariat. Kecuali ada dalil bahwasanya itu diinginkan makna apa namanya? Makna bahasa. Wallahu a'lam. Sekarang kita akan masuk ke masalah apa? Nasikh wal mansukh. Kita baca sikit ya. Nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh pun ini juga termasuk Tuan Azmi, dia ini juga termasuk daripada mabahis usuliyah. Apa itu nasikh wal mansukh? Nasikh wal mansukh itu apa ya? Ibarat makanan. Nasikh ini makanan yang sudah expired. Jadi ketika saya beli Maggi, di dalam Maggi kan ada macam date kan, ada date. Jangan pakai sampai 2 tahun lagi. Jangan pakai sampai 2 tahun, jangan sampai pakai sampai 2 tahun lagi. Kalau Anda tetap pakai, Anda boleh cirit-birit, Anda boleh cirit-birit. Syari' mengatakan seperti itu. Tapi syari' itu dia tak katakan secara langsung. Tapi syari' boleh buat semacam itu. Maknanya dia akan buat sebuah syariat, mungkin bisa untuk date-nya itu sampai 200 tahun, 700 tahun. Lepas itu, syari' akan ganti. Kenapa? Karena agama ini sudah expired. Maknanya dia tidak akan bisa dipakai di dalam waktu setelahnya. Karena itu, semua Islam, hakikat Islam ini terpulang kepada masalah nasikh ini. Karena Yahudi dinasakh dengan Nasrani. Nasrani dinasakh dengan Islam. Karena itu kan, orang yang tak percaya nasikh itu adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi tak percaya dengan Nasrani. Karena dari awal memang, karena Nasrani itu datang dengan menasakh dengan apa? Yahudi ini. Apa itu nasikh? Nasikh adalah apa? Sebuah khitab, sebuah ayat, yang menunjukkan bahwasanya khitab yang sebelumnya itu sudah sampai waktunya, waktunya. Dan ini adalah perkara yang boleh saja terjadi.
sebagian orang mengatakan ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Dalil aklinya mereka katanya, loh, kalau memang itu terjadi, maknanya Allah itu mengatakan ini tak baik, macam itu, Suf. Yahudi ada. Kemudian Allah nasakh dengan Nasrani, secara tidak langsung mengatakan Yahudi ini tak baik. Kemudian Allah mengetahui Nasrani lebih baik. Jadi Allah itu macam ilmunya kurang. Karena Allah mengetahui Yahudi yang tak baik dan Nasrani yang baik. Kenapa dari awal Allah tak turunkan Nasrani? Faham Tuan Azmi? Aywa. Islam tak macam itu. Jadi Yahudi itu baik pada masanya. Setelah masanya habis, Yahudi ini tak baik lagi. Yang baik adalah Nasrani. Ketika Nasrani itu baik pada masanya dan sampai pada masanya dia tak baik lagi, diganti dengan Islam. Itulah yang dikatakan yang namanya nasakh, sebuah perintah Allah yang menunjukkan bahwasanya perintah yang sebelumnya itu sudah habis masa berlakunya, sudah habis masa berlakunya. Inilah sedikit tentang nasakh. Sebagian yang mengatakan nasakh itu menunjukkan Allah itu bodoh. Itu dikatakan mereka salah tangkap antara nasakh dan bada. Bada itu Allah tahu setelah Allah tak tahu, tak macam itu. Umat Islam memahami nasakh memang ketika Allah itu menurunkan sebuah hukum, Allah sudah tahu hukum ini mempunyai masa berlaku. Kemudian, tapi tidak diberitahu kepada manusia di awalnya. Tapi ketika sudah habis masa berlakunya, Allah beritahu. Kenapa? Karena yang pertama Allah itu murid. Allah buat apa yang Allah nak. Dan Allah mengetahui bahwasanya hukum ini hanya cocok di dalam waktu tertentu. Setelah waktu yang lain kena dirubah. Qaidatun fi nasikhihi wa mansukhihi an-nasakh wal khitab ad-dal ala raf'il hukmi tsabit bil khitabil mutaqaddim ala wajhin laulahu lakana tsabitan ma tarakhihi anhu. Nasakh adalah sebuah khitab, sebuah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya perintah yang sebelumnya itu diangkat dengan perintah yang sekarang, dengan catatan antara perintah yang sebelumnya dan perintah yang sekarang itu ada jeda, Tuan Azmi. Ada jeda. Kalau tidak ada jeda, itu bukan nasakh namanya, tapi taksis. Itu namanya apa, taksis. Harus ada jeda. Maknanya Yahudi dulu 700 tahun, kemudian baru Nasrani. 700 tahun baru Islam. Antara yang pertama itu harus ada apa namanya? Jeda. Seperti itu. Mungkin jedanya 1 hari, 2 hari, tidak ada masa, tapi jangan langsung. Kalau langsung itu namanya bukan nasakh, tapi namanya apa? Taksis. Dan ini semua pembahasan lebih detail kalau Anda bahas di dalam ilmu usul fikih. Ala wajhin laulahu lakana sabitan. Kalau tidak ada nasakh, maka perintah yang sebelumnya itu akan tetap aktif. Karena ada perintah yang kedua, perintah yang nasikh ini, maka perintah yang sebelumnya itu sudah apa? Non aktif. Wa huwa min khasaisil ummah Muhammadiyah. Wa qad ajma'al muslimun ala jawazi. Dibilang nasakh itu di antara khasais ummah Muhammadiyah. Maknanya perintahnya apa namanya syariat umat Rasul itu boleh dinasikh, boleh dimansuh. Begitu pula ajma'al muslimun, semua muslim. Oke, Tuan Azmi? Oke. Waqad ajma'al muslimun ala jawazihi. Dan semua orang muslim itu sepakat bahwasanya nasakh itu boleh terjadi, Tuan Azmi. Ajma'a ala jawazihi. Mungkin untuk Oke. Ajma'al muslimun ala jawazihi. Maknanya semua orang muslim itu ijma', dan ijma' sudah saya jelaskan kemarin. Ijma' itu adalah dalilun murakkab, bahwasanya semua orang muslim sepakat bahwasanya nasakh itu boleh untuk apa namanya? Nasakh itu boleh untuk terjadi. Bahkan mereka mengatakan bukan boleh, tapi benar-benar terjadi. Bukan hanya jawazun akli, bukan hanya jaizun aklan, akan tetapi waqi'un fi'lan.
Nanti saya beberapa contoh daripada Sayyid Muhammad yang mengatakan bahwasanya nasakh itu memang benar-benar terjadi. Qala ta'ala manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kami tidak akan menasakh satu ayat atau melupakannya kecuali kami mendatangkan yang lebih baik atau sesuai. Ma'anin nasakh. Apa makna nasakh sih? Ini ayat-ayat ini menandakan bahwasanya memang nasakh ini benar-benar boleh dan benar-benar terjadi. Adapun kata-kata kalimat nasakh itu mempunyai banyak makna. Kadangkala makna nasakh itu izalah, menghilangkan, azala yuzilu, menghilangkan. Wa minhu fayansakhullahu ma yulki syaitan wa yahkumullah wa yuhkimullah ayatihi. Kata-kata yansakhullah di sini maknanya yuzilullah, Allah menghilangkan, memadamkan. Dan kadangkala tidak memadamkan tapi mengganti. Wa bimakna tabdil wa minhu wa idza badalna ayatin makana ayah. Yakni badalna ayat nasakhna. Kami gantikan ayat ini di tempat ayat yang lain. Begitu pula kata-kata nasakh juga bisa bermakna apa? Tahwil, memindah. Bukan mengganti tapi apa? Memindah. Kata nasukhil mawarith. Nanti di bab mawarith, sekarang saya akan buat daurah mawarith kan. Ada bab khas namanya munasakhot, Wan Hasbi. Munasakhot, ya ini apa munasakhot? Harta waris ini berpindah dari ayah ke anak, belum diberikan ke ayah berpindah ke anak, itu namanya apa? Munasakhot. Bimakna tahwilil mirath min wahidin ila wahid, memindahkan harta waris daripada satu ke yang lainnya. Wa bimakna an-naql min maudhi'in ila maudhi', begitu pula maknanya nasakh itu memindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau betul memindah. Wa minhu nasakhtul kitab idza naqaltu ma fihi hakiyan li lafzi wa khatihi. Aku menasakh kitab. Apa makna aku menasakh kitab? Aku memindah daripada kitab ini ke kitab yang lain. Apa yang ada di dalam kitab ini aku pindah ke kitab lain dengan lafaz dan maknanya semuanya. Itu namanya nasakh. Waqtalafal ulama faqila la yansakhul Qur'an illa bil Qur'an. Ini khilaf yang saya jelaskan detail di dalam kitab Khulasah ini, bahwasanya Quran tidak bisa dinasakh kecuali dengan Al-Quran, karena qauluhu ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha illa na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kalau kami nak nasakh, kami datangkan yang sepertinya atau yang lebih sepertinya atau yang sama. Dan Al-Quran tidak bisa dinasakh dengan hadis, karena hadis tidak lebih mulia daripada apa? Al-Quran. Karena itu yang bisa menasakh Al-Quran hanya apa? Hanya Al-Quran. Karena minimum dia itu sama. Liqaulihi ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha qalu wa la yakunu mithlul Qur'an wa khairan minhu illa Qur'an. Karena tidak ada satupun yang seperti Al-Quran atau lebih baik daripada Al-Quran kecuali Al-Quran itu sendiri. Wakila balyun sul Quran bi sunnah li annaha aidon min indillah. Sebagian mengatakan bahwasanya Quran bisa dinasakh dengan hadis. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama daripada Allah Subhanahu wa taala. Quran dan hadis satu level karena semuanya sama-sama wahyu. Wa qala ta'ala wa ma yantiqu anil hawa wa ja'ala minhu ayatal wasiyah. Dan kenapa kok Quran sunnah itu wahyu? Karena Allah mengatakan Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Dan di antara misal Al-Quran dinasakh dengan dengan hadis adalah ayatul wasiyah. Karena seharusnya idza hadara ahadukumul intaraka khaironil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Dulu wasiat itu hanya untuk kedua orang tua dan akrobin dan para kerabat. Kemudian hadis mengatakan la wasiyata li waris. Hadis mengatakan bahwasanya tidak boleh Anda berwasiat kepada ahli waris, tidak boleh. Ahli waris dapat warisan. Wasiat hanya untuk yang tidak mendapat warisan. Mawatinun nasakh la yaqa'un nasakh illa fil amri wan nahyi walau bil lafzil khabar. Dibilang apa sih ayat yang bisa dinasakh? Sudah saya katakan, nasakh hanya terjadi di dalam amr wan nahyi, hanya di dalam ahkam furu'iyah sahaja. Amr wan nahyi itu hanya urusannya dengan perkara fikih, perintah dan larangan. Adapun di dalam khobar tidak bisa. Tentang akidah itu semuanya dalam khobar. Cerita tidak boleh dinasakh cerita itu. Oh,
Dulu ada orang namanya Musa, kemudian dinasakh tidak ada, tidak boleh seperti itu Tuan Azmi. Itu menunjukkan Allah itu salah nanti. Amal khobar alladzi laisa bimakna talab fala yadkhuluhun nasakh. Adapun khobar yang maknanya itu tolab, yang maknanya itu bukan tolab, karena kalau maknanya tolab, maknanya kalau khobar maknanya tolab, maknanya dia masuk dalam kategori al-amr wa nahi. Walaupun dia khobar, maka dia boleh dinasakh. Kenapa? Karena tolak ukurnya bukan dengan lafadz ya, tapi dengan maknanya. Walaupun dia khobar tapi maknanya amr wa nahi, dia boleh ditolak. Boleh dinasakh. Kalau dia tidak maknanya bukan amr wa nahi, maka dia tidak boleh dinasakh. Wa minhu al-wa'ad wal wa'id. Ini khilaf. Dan di antara hal yang khobar tapi maknanya tolab, al-wa'ad wal wa'id. Wa'ad walau itu janji dan ancaman. Apakah ketika Allah itu berjanji kepada seseorang, kepada seorang mukmin atau mengancam seorang mukmin boleh dinasakh? Yang contohnya ya, yang bermaksiat masuk neraka kemudian dinasakh, boleh tak macam itu? Ini khilaf. Syekh Said Foda takallama alaihi di dalam di dalam Masailul Khamsun tentang masalah wa'ad wal wa'id. Adapun Imam Rozi mengatakan tak boleh. Kenapa? Ini masuk dalam kategori khobar. Karena khobar itu insya. Karena yang namanya wa'ad dan wa'id, dia itu dalam kategori insya. Kategori apa? Insya. Tapi bagi Allah maknanya itu khobar. Allah ini mengancam yang tidak sholat masuk neraka. Loh, ini kan belum terjadi kan Tuan Azmi kan? Belum terjadi kan? Boleh tak dinasakh? Khobar sudah terjadi, tapi janji belum terjadi. Ancaman belum terjadi. Khobar sudah terjadi, khobar tidak boleh dinasakh. Apakah wa'ad dan wa'id boleh dinasakh? Walaupun dia belum terjadi, tapi itu maknanya Allah itu mengkhabari. Ayo. Wallahu a'lam, zahirnya kalamnya Sayyid Muhammad, wa'ad wal wa'id ini dalam kategori khobar. Dia tidak boleh untuk dinasakkan. Wa minal khobar al wa'ad wal wa'id. Walaupun wa'ad wal wa'id itu di dalam kategori insya, tapi maknanya adalah makna apa? Khobar binisbah lillah subhanahu wa ta'ala. Wa idza arafta dzalik arafta fasada son iman adkhala fi kutubin nasakh katsiran min ayatil ikhbar wal wa'd wal wa'id. Kalau Anda mengetahui bahwasanya al khobar wal wa'd wal wa'id tidak bisa dinasakh, maka Anda mengetahui bahwasanya banyak orang-orang itu salah dalam memahami makna nasakh itu dan menjadikan ayat-ayat ancaman, ayat-ayat janji Allah, ayat-ayat khobar Allah masuk di dalam kategori yang bisa dinasakh, padahal tidak bisa dinasakh. Oke, yang tak sholat masuk neraka, kecuali apa dinasakh oleh ayat yang lain, yang tidak sholat pun masuk surga. Tak boleh macam itu. Karena janji bagi kita itu insya, tapi bagi Allah itu apa? Itu adalah khobar, tapi fihi khilaf. Fihi khilaf. Wallahu alam. Syekh Said takallama alaihi mubayyinan ba'du jawanibihi. Wallahu alam. Kita akhiri sampai sini dahulu insyaallah. Yang akan datang kita akan masuk ke aksamun nasakh. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.